أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang dakwah Rasulullah di Mekah yang banyak sekali mendapatkan tantangan, dan ini merupakan sunnatullah, adalah suatu sunnah Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada setiap penyeru agama, bahwa pasti mendapatkan tantangan, dan siapapun yang beriman kepada Allah menjadi seorang mukminah atau mukmin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, karena dunia adalah tempat ujian. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum ma'sadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kalian akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji, ya, sebelum datang kepada kalian cobaan-cobaan sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan, ya, dengan sedikit harta benda, bahkan musuh yang begitu banyak jumlahnya. Digetarkan bumi mereka hingga orang-orang yang bersama Rasul dan orang-orang yang beriman itu mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka disitulah di saat puncak ujian Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Kemudian hadirin sekalian, Rasul diuji dengan meninggalnya pamannya Nabi, yaitu Abu Talib, ya, dan juga gak lama setelah itu istri beliau Khadijah, istri yang tercinta, meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi yang melindungi Nabi selama ini. Ada hikmah kenapa Nabi ditinggal mati oleh pamannya di saat gencar-gencarnya tekanan Quraisy, orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga wafatnya Khadijah yang selama ini membantu, membiayai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi kita, hadirin sekalian, hanya menggantungkan kepada Allah.
Ya, tidak menggantungkan kepada manusia. Manusia akan mati, manusia lemah. Ya Muhammad, kamu mulai sekarang ya kuatkan tawakalmu kepada Allah, gantungkan seluruh urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Karena Allah lah sebaik-baik penjaga, hadirin sekalian. Jadi kita disuruh minta perlindungan kepada Allah, disuruh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon, mintalah kepada Allah. Mohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Jangan minta kepada yang lainnya. Jangan minta kepada malaikat, jangan minta kepada nabi, jangan minta kepada wali yang sudah mati. Ya, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, walaupun tokoh, walaupun wali. Jangan mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jalani tolong, ya Syekh Dasuki, ya wali fulan, ya Rasulullah. Tak boleh, hadirin sekalian. Inilah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sempat hijrah sendiri ke Taif. Barangkali orang-orang Taif membantu. Ternyata justru mereka menghina Nabi, melempari batu Nabi sehingga kaki Nabi ini berdarah-darah. Begitu juga budaknya Zaid bin Harithah. Hanya 2 orang dari Mekah menuju Taif, sekitar 90 kilo. Ya, berjalan kaki, hadirin sekalian. Ternyata sampai sana juga dicemooh. Ya, Taif menolak dakwah Nabi, Mekah juga menolak dakwah Nabi. Nabi juga diuji dengan meninggalnya 2 orang yang paling dicintainya. Ya, begitu sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat itulah hadirin sekalian, Allah ingin menghibur nabinya ini. Ya, yaitu dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, hadisnya mutawatir. Tidak boleh kita menolaknya karena tidak masuk akal. Ya, kita harus melihatnya dari sisi iman. Isra Mi'raj ini, bahwa ini perjalanan spektakuler yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizat azimah, mukjizat yang paling agung yang belum pernah manusia waktu itu hingga sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat, ya tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim juga disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad tentang Isra dan Mi'raj. Bahkan di awal surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menceritakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Rasulullah. Hambanya, abd, menunjukkan apa? Hamba itu ruh dan jasad. Ruh dan apa? Jasad. Kalau hanya ruh saja bukan hamba, hadirin sekalian. Tapi hamba itu, Abdullah itu ruh dan apa? Jasad. Ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu ruh dan apa? Jasad. Ya, bukan roh saja, bukan mimpi, bukan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan apa? Hambanya. Dari mana? Minal Masjidil Haram, ini Makkah, ilal Masjidil Aqsa, Palestina, Syam. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang di mana kami berkahi sekitarnya itu. Ya, ardul mubarakah, ardul muqaddasah.
tanah suci, tanah yang penuh barakah, Syam, hadirin sekalian. Linuriyahu min ayatina, agar kami memberikan gambaran tentang ayat-ayat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya dia maha mendengar dan lagi maha melihat. Ini ayat, hadirin sekalian. Diceritakan waktu itu Nabi ba'da Isya lagi bersandar, ada riwayat di rumahnya Ummu Hani, maka didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, di Ka'bah Nabi kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, dikembalikan lagi seperti semula. Jadi Nabi 2 kali dibelah dadanya, ketika umur 4 tahun di Bani Sa'ad, ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah, dan ketika mau Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian hadirin sekalian, di situ malaikat Jibril membawa binatang namanya Burak, dari kata al-barq. Barq itu kilat. Karena ini binatang super cepat. Ya, saat itu di Mekah orang Arab lah, hampir kebanyakan di dunia, kendaraannya onta, kuda, himar, kan begitu ya. Ini Burak. Burak ini cepat sekali. Ya, kakinya yang satu di sini misalnya, yang satu sejauh mata memandang. Ya, kecepatannya begitu juga super kilat. Mungkin ya jelas ya lebih cepat daripada pesawat M16 misalnya, atau apa gitu ya, pesawat olang-alik yang dimiliki oleh manusia hari ini. Dan mungkin tidak kita temukan binatang ini lagi sampai hari kiamat, hadirin sekalian. Warnanya putih, ya, tingginya itu lebih tinggi daripada himar, lebih besar daripada himar, dan lebih rendah daripada bighal. Perkawinan kuda sama himar. Jadi mungkin seperti kuda, tapi dia punya sayap. Punya sayap. Kemana Rasul mau diterbangkan ini? Diajak wisata. Diajak wisata. Tapi wisata agama, kan gitu ya. Wisata yang ada hubungannya dengan agama, hadirin sekalian. Yang waktu itu perjalanan dari Mekah menuju Palestina, kalau menempuh dengan kuda masih butuh 1 bulan. Ya, kemudian pulang 1 bulan, syahrain. Ini hanya semuanya itu terjadi semalam atau kurang daripada semalam penuh. Karena dimulai ba'da Isya, hadirin sekalian. Ba'da Isya bisa jadi jam 9, jam 10. Ya kan? Berarti setengah malam mungkin. Dan Nabi datang subuh atau ba'da subuh, sudah mulai hampir terbit matahari. Kemudian dinaiki oleh malaikat Jibril dan Nabi. Awalnya bergoyang ini, Burak ini. Jibril mengatakan, ya Burak, jangan bergoyang, kamu dinaiki oleh Rasulullah, ya, khatimul anbiya, sayyidul mursalin. Langsung ya tidak goyang lagi, hadirin sekalian. Ditemani oleh malaikat Jibril, gurunya, ya, dan teman perjalanan waktu Isra dan Mi'raj. Dijelaskan juga dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan oleh Allah tentang azab-azab kubur. Banyak sekali disebutkan tentang azab kubur. Ceritanya panjang. Kemudian diperlihatkan juga dalam perjalanan itu beberapa kafilah dagang Arab, ya, sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian ditambahkan di situ Buraknya, di mana para nabi menambatkan hewannya dulu di situ. Ya, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat. Ternyata di situ Rasulullah diperlihatkan seluruh para nabi. Nabi-nabi yang sudah mati itu dihidupkan. Bayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi dibuat lupa tekanan-tekanan orang Quraisy
ya, hadangan-hadangan orang Quraisy selama ini, dibuat lupa dengan perjalanan yang luar biasa, sangat menarik, hebat, diperlihatkan para nabi. Bahkan nabi disuruh jadi imam, disuruh jadi apa? Imam. 124.000 nabi, 315 rasul ada semuanya. Hadirin sekalian, saat itu ya Nabi melihat ini Musa, ini Adam, ini Ibrahim, ini Isa. Nabi melihat. Nah, setelah itu hadirin sekalian, keluar malaikat Jibril menawari 2 gelas, ya, 1 gelas khamr, 1 gelas susu. Mana yang kamu pilih ya Muhammad? Aku memilih susu. Maka Jibril mengatakan, kamu memilih fitrah, sehingga umatmu di atas petunjuk. Coba kalau kamu memilih khamr, ya umatmu akan sesat. Kemudian Rasul dinaikkan oleh malaikat Jibril terus ke atas, ke awan-awan sampai ke langit. Ada yang mengatakan tangga urijah, dinaikkan. Kalau Isra itu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Isra as-sayr bil lail, itu berjalan di waktu malam. Mi'raj naik, urij, dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal jarak antara bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Ini langsung cepat, melebihi pesawat olah-alik itu. Hadirin sekalian, ya, Allah ingin menunjukkan kehebatannya, bahwa itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naik sampai ke langit pertama, ternyata tutup langit pertama itu. Ada pintunya. Penjaga pintu dari malaikat mengatakan, Man anta, siapa kamu? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Siapa bersama kamu? Muhammad. Hal huwa qad bu'isa ilaih? Apakah dia sudah diutus? Na'am qad bu'isa. Iya, dia sudah diutus. Baru dibukakan pintu, diucapkan selamat, marhaban, ya, fa ni'mal maji' ja'ah, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Nabi masuk langit pertama. Ternyata Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketemu lagi, padahal waktu itu ketemu di mana? Masjidil Aqsa. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam mengucapkan salam, Nabi menjawab salamnya. Ya, dan Nabi Adam mendoakan kebaikan dan mengucapkan marhaban bil akh salih wan nabi salih. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Rasul diperlihatkan juga di sebelah kanan, terlihat umatnya yang begitu banyak, terlihat itu, diperlihatkan sama Allah, gembira mereka karena mereka mendapatkan surga. Ya, mendapatkan apa? Surga. Kemudian hadirin sekalian, melihat ke kiri, Nabi menangis karena lihat suara teriakan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan dari umatnya yang masuk neraka. Ya, dibuka lembarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan. Ya, Nabi hadirin sekalian, diperlihatkan seperti itu. Kemudian diterbangkan lagi ke langit yang kedua. Langit kedua juga ada pintu. Malaikat yang menjaga. Ditanya, "Man anta?" "Ana Jibril," saya Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa bersama kamu? Muhammad. "Hal qad bu'isa ilai?" Apakah dia sudah diutus? "Na'am, qad bu'isa ilai." Maka dibukakan pintu. Marhaban, ahlan wa marhaban, fa ni'mal maji' qad ja'a. Selamat datang, welcome, sebaik-baik orang yang datang. Kemudian di situ Nabi melihat siapa? 2 nabi sepupu, ya, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka berdua mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Nabi. Mereka mendoakan kebaikan dan mengakui kenabian Rasulullah.
Kemudian dinaikkan lagi menuju as-sama' as-salisah. Kemudian juga ada pintu, ada malaikat mengatakan, man anta, siapakah kamu? Ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa kamu? Muhammad. Hal qad bu'isa ilaih, apakah dia sudah diutus? Nah, dibukakan pintu. Nah, itulah ini pelajaran juga. Kata Nabi, kalau kamu mendatangi rumah seseorang, ditanya, man anta, siapa kamu? Siapa ini? Jangan mengatakan ana, lah, tidak boleh. Harus mengucapkan namanya. Ana Muhammad, ana Ibrahim. Oh, sudah tahu, supaya tahu ahli baitnya. Ya, siapa kamu? Karena suara nih, diam aja, jangan dibukakan. Setan mungkin atau perampok, hadirin sekalian. Ya, dan nggak boleh mengucapkan saya, masa nggak kenal saya? Ya, sunnahnya menyebut apa? Namanya, sebagaimana Jibril ketika ditanya, man anta, ana Jibril. Wa man ma'ak? Muhammad. Hal qad bu'isa ilai? Na'am, qad bu'isa ilai. Kemudian di situ di langit yang ketiga, Rasul melihat dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf memberikan salam, kemudian dijawab Nabi salamnya, kemudian didoakan sama Nabi Yusuf kebaikan dan diakui kenabiannya, dan Nabi sempat terperangah. Ya, ternyata Nabi Yusuf ini begitu ganteng, luar biasa. Memang gak salah perempuan-perempuan di zamannya itu sampai apa? Mengiris-ngiris jari-jarinya karena terpesona dengan pemandangan yang di depannya itu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Gak terasa itu, gak sakit. Wa qatta'na aydiyahun. Jadi mereka itu saling mengiris berkali-kali, bukan sekali, berdarah-darah loh. Ya, karena begitu terpesona dengan gantengnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi terperangah. Memang Nabi Yusuf diberikan ketampanan yang luar biasa. Kemudian diangkat lagi menuju langit as-sama' ar-rabi'ah. Begitu juga ada pintunya. Dan ditanya, man anta? Saya Jibril. Ya, siapa bersama kamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Dibukakan pintu, dikasih selamat, marhaban, ahlan wa marhaban, fa ni'mal maji' ja'ah. Kemudian di situ dia melihat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, kemudian Allah berfirman apa? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Idris ini ke tempat yang apa? Tinggi. Ada dua tafsir tentang masalah ini. Yang dimaksud kami angkat Idris sama seperti Nabi Isa diangkat dia. Sekarang dia berada di langit ke berapa? 4. Ya. Ada yang mengatakan kami angkat dia, kami angkat kedudukannya. Di antara manusia dia mempunyai kedudukan apa? Yang tinggi. Kedudukan nubuwah, makanatun nubuwah. Idris alaihissalam. Sama mengucapkan salam, dijawab salamnya. Ya, didoakan oleh Nabi Idris dan diakui kenabiannya. Kemudian diangkat sampai as-sama' al-khamisah. Sama juga seperti itu, ditanya siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Sudah diberi izin? Iya. Jadi tidak bisa menembus langit-langit, hadirin sekalian, kecuali izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, rapat langit-langit itu. Jarak antara langit satu dengan yang langit yang kedua 500 am. 500 sanah, 500 tahun perjalanan, dan itu butuh waktu kendaraan atau mungkin kecepatan lebih daripada kecepatan cahaya. Masih butuh 500 tahun perjalanan. Anda bisa bayangkan Rasulullah cuma wus gitu aja. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, hadirin sekalian. Akal tidak mampu, akal manusia. Kecuali bicaranya dengan apa? Iman. Di langit yang kelima dia melihat, bertemu ya dengan Nabi Harun. Dengan Nabi Harun. Naik lagi langit yang keenam, sama, dimintai izin dan ditanya siapa.
Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertemu lagi, padahal baru saja bertemu. Di mana? Masjidil Aqsa. Bertemu lagi di langit yang ke-6. Ya. Disambut oleh Nabi Musa juga. Marhaban bil ahsalih wan nabi salih. Dijawab salamnya juga. Kemudian Nabi mau pergi, nangis Nabi Musa. Limadha yabki? Ya, ma yubkik ya Musa? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Aku menangis, aku sedih. Aku pikir umatku itu yang paling banyak. Enggak taunya ada umat yang paling banyak lagi selain umatku. Aku diberitahu ada umat yang lebih banyak daripada umatku. Umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Musa merasa bangga umat yang paling banyak, ternyata ada yang lebih banyak lagi. Umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kalah sama Nabi hadirin sekalian. Kemudian dinaikkan lagi hatta ila sama'is sabi'ah, langit yang ke-7. Ditanya juga, diminta siapa yang datang? Jibril. Wa man ma'ak, siapa bersama kamu? Muhammad. Hal qad bu'isa ilaik? Na'am, qad bu'isa ilaik. Katanya di sana ada Baitul Ma'mur. Ada apa? Baitul Ma'mur yang tiap hari masuk di dalamnya 70,000 malak. 70 malaikat masuk tiap hari setelah sholat keluar. Masuk lagi yang baru, jumlah itu. Keluar, masuk lagi yang baru. Jadi satu malaikat dapat kesempatan cuma satu tiap hari. Berarti berapa banyak malaikat sampai sekarang ini hadirin sekalian. La ya'rifu adad malaika illallah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Dan dia melihat siapa? Nabi Ibrahim bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Maka dikasih salam sama Rasul, jawab salamnya. Ya, Rasul mengatakan ternyata dia mirip denganku. Wajahnya mirip apa? Denganku. Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Katakan bahwa surga itu tanahnya harum, lebih harum daripada misk. Ya, pasirnya dari za'faran dan pohon-pohonnya dengan apa? Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu pohon. Sampaikan kepada umatmu itu. Kalau kamu baca itu satu kali satu pohon di surga, 100 kali punya kebun. Ya, mudah enggak hadirin sekalian? Banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syajara wahidah fil jannah. Bas dengan zikir. Katakan itu ya Muhammad, agar apa? Umatmu nanti terbiasa berzikir, menyebut itu, supaya nanti bisa dapat apa? Kebun di surga, pohon-pohon banyak di surga. Ya, jangan menyanyi saja, nggak dapat apa-apa menyanyi. Hadirin sekalian, makanya kita akan merugi kalau 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam, hari nggak ada zikir. Rugi sekali nanti kita ini. Nggak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal juga di hari kiamat penting sekali. Hisab, mizan ditimbang. Dan di antara ada yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat apa? Dengan mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisani wa thaqilatani fil mizani wa habibatani 'inda ar-rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat ringan di lisan untuk diucapkan, itu begitu ringannya, begitu berat di timbangan nanti, dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha
Dia melihat warna-warni yang luar biasa. Daun-daunnya lebar seperti kuping gajah, warna-warni indah, dan mendengar tinta pena menulis, gemerincing pena menulis takdir-takdir. Subhanallah, luar biasa. Nabi tidak berani noleh sedikit pun, tidak berani. Adab Nabi kepada Allah. Sudah noleh, ada yang sudah memandang, tidak mau noleh, tidak mau noleh ke kiri kanan. Begitu indahnya hadirin sekalian. Ya, Sidratul Muntaha, puncak daripada ketinggian. Setelah itu Jibril Nabi Muhammad disuruh naik lagi. Jibril disuruh menemani. Jibril tidak berani sudah. Jibril ketakutan, gemetar, dan seperti orang kehujanan. Kenapa Jibril seperti itu? Dilihat dalam bentuk aslinya, ya, ketakutan seperti orang kehujanan, basah semuanya karena takutnya dia kepada Allah. Kata Jibril, cukup di sini ya Muhammad, cukup di sini. Saya tidak bisa naik lagi, tidak bisa, mati aku kalau naik lagi. Cukup di sini, jarakku cukup di sini. Maka Nabi dinaikkan lagi oleh Allah. Disulah Nabi diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah salat 5 waktu. Salat secara khusus dinaikkan Nabi sampai di posisi yang malaikat Jibril tidak bisa. Begitu pentingnya salat ini, hadirin sekalian. Awalnya 50 kali. Turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhan? Madza ya'muru rabbuk? Salah 50 marrah fil yawm wa laylah. Gak kuat umatmu. Irji ila rabbik. Kembali kepada Tuhanmu. Gak kuat umatmu. Aku pernah kayak gitu. Umatku gak kuat 50 kali. Sudah percuma. Ya. Akhirnya minta lagi, diturunkan 5, jadi 4, 5. Ketemu Nabi Musa alaihissalam, gak kuat, minta keringanan lagi. Begitulah kata Rasul, sampai aku balik sampai 5. Itu pun kata Nabi Musa alaihissalam, disuruh minta keringanan lagi, umatmu gak kuat. Aku malu sama Tuhanku, sama Allah, balik malu aku. Sudah cukup ya Musa. Maka Allah punya suara, ya Muhammad, ini perintah 5 waktu salat sehari semalam, ya, tapi setiap salat dapat 10, sehingga 5 berapa? 50 diganti 50. Hadirin sekalian, pahalanya itu pun kita kadang ngos-ngosan. Bayangkan kok 50 kali, baru seberapa jam azan, gak bisa apa-apa kita. 5 kali aja udah ngos-ngosan, ya. 5 kali sehari semalam aja, terkadang di masjid tinggal 2 imam sama muadzin saja, apalagi 50 kali. Seperti itu. Nabi Musa alaihissalam memberitahu, ini jasa Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, ini hadis sahih mutawatir, tapi banyak dibuat guruan sama orang-orang liberal. Masa Nabi Muhammad itu balik-balik nemui Tuhannya? Masa Tuhannya itu, namanya Tuhan itu ngasih dispensasi? Begitu memang ceritanya. Hadirin sekalian, kita imani itu. Ya, turun Rasulullah, ya, mendekati matahari sudah terbit. Nabi di Ka'bah dengar-dengar begitu, dia berpikir perjalanan luar biasa. Nah, disitulah dia waktu itu ketemu pertama kali sama siapa? Amr bin Hisham, Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, kata Rasul. Dijuluki Abul Hakam oleh orang Quraisy, pintar dia. Tapi Rasul dan umat Islam dijuluki apa? Abu Jahal, karena dia tahu Quran hak
tapi dia dustakan. Dia tahu. Dia itu sering ngintip, bukan ngintip, mendengarkan di rumah Nabi. Dia sama Abu Sufyan ya, dan satu temannya ngintip sisi sana sisi sini, tapi mereka ketiga ini masing-masing nggak tahu satu sama lain, kecuali ketika udah mulai siang mereka pulang. Loh, kok kalian di sini? Kalian dari mana? Dari Muhammad. Ya sudah, jangan ceritakan ya sama orang, kita ini raja, soalnya bahasa kita mungkin kita ini raja. Kalau kita diketahui nanti mereka akan beriman semuanya. Ya, besoknya begitu mereka sepakat, besok nggak usah kita datang. Besoknya mereka diam-diam datang. Ya, mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Akhirnya ketemu lagi. Malu mereka. Dan berkali-kali itu. Akhirnya mereka mengatakan kepada Abu Sufyan, Amr bin Hisham ini, Abu Jahal, kenapa? Apa yang kamu dengarkan itu? Dia mengatakan, aku percaya sama Muhammad ini wahyu. Cuma aku menolak. Kenapa? Begini, sukunya Muhammad, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, dengan sukuku ini bersaing di Mekah. Ya, keluarganya Nabi ngasih makanan minuman kepada orang haji, kita ngasih makan minuman. Ya, keluarganya mereka membawa bendera perang, kita bawa bendera perang. Nggak taunya mereka mengatakan di antara kami ada yang Nabi, maka kita nggak ada Nabi, makanya kita tolak. Nah, ini menunjukkan apa? Bodoh. Sudah tahu Abu Jahal itu, tapi menolak, hadirin sekalian, bahkan memusuhi. Makanya cukup dikatakan Abu Jahal, ya, bapaknya bodoh, wa super bodoh. Setiap yang menolak Islam walaupun pinter bodoh. Ya, kenapa ya Muhammad kamu kok nggak seperti biasanya? Kalau bahasa kita tengar begitu. Kenapa? Diceritakan sama Nabi, saya ini baru begini, diperjalankan ke Baitul Maqdis. Abu Jahal ini melongo. Kamu PP Palestina naik ke atas tadi malam sampai sekarang, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, Muhammad. Tidak masuk akal. Hadirin sekalian. Nah, ini beratnya jadi sahabat itu. Jadi sahabat. Kalau Anda dulu mungkin seperti Abu Jahal. Seperti apa? Abu Jahal. Tidak masuk akal. Kita alhamdulillah lahir sekarang ini, hadirin sekalian. Coba waktu itu orang-orang yang baru masuk Islam hampir murtad lagi, nggak masuk akal. Banyak yang menolak. Abu Jahal mau menerangkan kepada manusia, bukan dia beriman, bukan berdakwah, ingin menjelekkan Rasulullah. Bayangkan, ingin menjelekkan Rasulullah. Ya Muhammad, boleh engkau ceritakan kepada mereka, nanti saya panggil. Ya, saya ceritakan. Nabi Muhammad jujur, langsung naik Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais ini untuk apa? Digunakan untuk promosi atau untuk kabar-kabar penting. Tidak boleh orang biasa, tukang khusus yang naik Jabal Abu Qubais. Kalau asal naik dipenggal kepalanya. Ya, itu sudah kesepakatan. Ini yang naik rajanya mereka, yaitu siapa? Abu Jahal. Kaget, ada apa Abu Jahal? Sama Muhammad lagi. Muhammad orang jujur. Itu, ayo Muhammad ceritakan. Ini ya jamaah Quraisy, Muhammad mau cerita. Rasulullah cerita, jujur Rasulullah. Dusta, mendustakan, hadirin sekalian. Tidak percaya sama sekali. Tidak percaya. Bayangkan, misalnya kita waktu itu hidup di zaman Abu Jahal, mungkin sama dengan Abu Jahal sudah. Sekarang aja banyak yang menentang, padahal sudah ada dakwah masjid minus. Banyak yang menentang, nggak percaya banyak sama Islam, sama hadis Nabi, sama Muslim padahal. Apalagi zaman apa? Abu Jahal, mungkin jadi Abu Jahal. Iya hadirin, tidak mudah. Jadi sahabat Nabi tidak mudah, tantangannya berat. Kecuali Abu Bakar. Abu Jahal menuju Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kamu kan sahabatnya Muhammad. Muhammad tadi itu cerita begini-begini. Kamu percaya? Aku percaya kalau dia yang cerita. Dia itu Rasulullah. Kenapa kamu percaya? Dia itu Rasulullah. Jangankan itu, lebih daripada itu aku percaya.
Abu Bakar pakai bahasa apa? Iman. Lebih daripada itu aku percaya. Hadirin sekalian, makanya dikatakan as-siddiq, membenarkan. Lainnya masih ragu. Ini bukan biasa ini. Ya. Dan ada juga riwayat tokoh-tokoh Quraisy datang. Ya Muhammad, kamu pergi ke Baitul Maqdis? Iya. Itu Rasul langsung kayak diperlihatkan video di depannya. Karena mereka mengatakan, coba ceritakan. Ada yang sering ke sana. Catnya apa? Warnanya apa pintunya? Berapa pintunya? Kemudian arahnya bagaimana? Ini bentuknya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Rasul menjelaskan, memandang. Allah kasih apa namanya? Gambaran lengkap di depannya sampai Nabi enggak melihat ke sana kemari. Pintunya jumlahnya ini. Mereka kaget. Mereka enggak tahu. Kalau mereka diberitahu, kalau dia diberitahu sama Allah. Ya, warnanya seperti ini. Mihrabnya seperti ini. Padahal Rasul enggak pernah ke sana kecuali malam itu. Orang lain tahu. Ini menunjukkan Isra Mi'raj jasadan wa ruhan. Kalau hanya roh gak mungkin menceritakan kayak gitu. Benar? Iya Muhammad, benar memang. Ya, ininya tiangnya sekian, pintunya sekian, warnanya di depan ini mihrabnya warnanya ini. Ajib. Lah kok benar semuanya? Kata Rasulullah, saya tambah lagi. Kata saya tambah lagi. Tadi malam saya melihat ada gerombolan apa namanya itu? Kafilah kita Quraisy ini balik ke arah kita. Ada mereka berhenti karena ada onta yang paling besar mereka itu patah kakinya. Dia apa namanya besok pagi akan datang. Kata Rasulullah begitu. Tanyakan, benar tak ceritaku ini? Wah, mereka penasaran. Besoknya siang-siang datang. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tanya, iya katanya kalian terlambat ini. Ada onta kalian yang patah kakinya. Iya betul, tadi malam. Subhanallah, benar. Apakah mereka percaya? Lah, tidak percaya mereka. Masalah ditutup, belum dikasih apa? Hidayah. Nah inilah kisah Isra Mi'raj yang luar biasa. Ya. Dan Nabi itu dekat dengan Allah, tapi Nabi enggak melihat Allah. Ya. Wa kana qaba qausaini aw adna. Seperti jarak antara Allah dengan dia 2 busur panah ini, dekat sekali. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.